Oke teman, jadi sedikit update ya untuk hari ini, sedikit penyesuaian kembali. Kemarin kalau misalnya kalian perhatikan, gue memang ada buka posisi short di sini karena memang terlihat ada candle bearish engulfing. Tetapi di beberapa candle berikutnya teman ya, 10-20 candle ke depan ternyata kita malah mengalami yang namanya accumulation teman ya. Kita malah hanya sideways, kita tidak lanjut down teman ya. Harusnya biasanya dari sini kita kena reject lagi, and then kena reject lagi teman. Tetapi apa yang kita dapat teman, makanya kita kenapa harus selalu melakukan penyesuaian gitu. Gua ada update ini teman ya melalui VIP BingX ya, adjustment signal update dari chart tadi pagi sampai malam ini Bitcoin tidak mengalami penurunan lebih dalam, malah membentuk support yang semakin lama semakin tinggi. Jadi di grup ini gue update analisa real time market ya setiap harinya, dan kalau misalnya kalian pengen join ini gratis ya, kalian bisa daftar melalui link di deskripsi ya, daftar BingX ya, karena ini khusus untuk member BingX gue aja, dan kalian tinggal DM admin untuk join grup ini. Gue sendiri di sini juga udah mengubah posisi gue teman yang sebelumnya gue nge-short dan saat ini gue nge-long teman ya. So far yang kemarin gue stopnya nggak sampai belasan persen ya, sekitar 9%, jadi masih nutup yang profit 100% di hari Jumat kemarin, gak ada masalah sama sekali. Jadi yang udah ikutan copy trade gue akan otomatis terbuka posisi baru lagi teman. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk city gue, di sini udah sekitar 960-an orang yang copy gue sejauh ini. Kalau misalkan kalian city ya bedanya ya kalian gak bakalan ketinggalan market ya. Gue udah open posisi terlebih dahulu, jadi nggak ada kata udah keburu naik atau keburu turun atau telat baca analisa dan sebagainya. Tapi disclaimer juga, dengan city kalian harus bijak karena nggak ada trade yang bakalan selalu profit ya. Ada kala juga dimana kita loss ya, jadi kalau misalnya kalian memang tidak cocok dengan profil resiko copy trader tersebut, kalian bisa tinggal unfollow kapanpun kalian mau, tidak melemparkan kesalahan apapun kepada copy trader. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa gue melakukan penyesuaian ya atau adjustment. Yang pertama karena gue ngeliat temen ya, kita malah ternyata malah dibawa konsolidasi temen ya dari bearish engulfing yang kemarin ya, kita tidak dibanting ke turun kembali gitu. Dan gue memang ada bilang bahwa probabilitasnya itu hanya sekitar 55% ya. Jadi bahkan 60% aja nggak ada gitu ya. Gue bilang sekitar 55%. Gue sendiri nggak begitu yakin, cuman gue ambil trade short tersebut. Ya karena minusnya itu juga nggak jauh-jauh banget lah teman-teman. Kalau misalnya ibaratnya kita kena stop out, kalau misalnya kemarin gue udah ibaratnya gue stay teman-teman, gue nggak manual close, di sini gue udah kena stop teman-teman, karena stop itu di sekitaran 22.550 sekian, sementara kita udah sempat sampai ke 22.600 kemarin. Jadi sebenarnya udah kena stop out sekitar belasan persen, cuman kita udah melakukan adjustment ini dari kemarin malam ya. Jadi kita udah ngelihat dari candle sekitar 22.450, oh ini kayaknya ada perubahan arah nih untuk Bitcoin ya. Ternyata dia malah ingin melakukan breakout dibandingkan ternyata dari sini kita melakukan fake out ke bawah. Terlihat dari satu shooting star di sini ya, di candle berikutnya kita malah ngefill lagi, and then di berikutnya kita ngefill lagi teman-teman. Ini salah satu ciri-ciri potensial breakout untuk Bitcoin ya. Turns out sih dari sini kita ternyata gagal lagi, cuman gagalnya itu kita so far masih melihat ini teman-teman ya. Koreksi yang kita dapat kemarin pagi teman-teman, jam 3 pagi ini so far masih align dengan support yang semakin lama semakin tinggi ya. Jadi so far masih align dengan higher low yang satu ini, dan kita belum ngebreak higher low tersebut teman-teman ya. So far kita kembali rebound di sini. Jadi sebenarnya plannya masih sama teman-teman ya. Gue masih tetap membuka posisi long tersebut ya, kalian bisa lihat. Dan masih memang plannya itu untuk gue untuk mengincar breakout menuju ke area line yang satu ini teman-teman ya, 22.800. Sedikit flashback bagi yang nggak tahu line ini line apa. Ini adalah line yang kita memiliki higher low dari sebelum kita melakukan breakdown ya, dari tanggal 23 Januari kita touching lagi di tanggal 25, tanggal 31, di tanggal 7 Februari, dan di tanggal 26 Februari terakhir ya. Dan kita tarik garis ini akan sentuh di area level 22.800 sampai 22.900 untuk Bitcoin. Sebenarnya bisa plus minus lah teman-teman, nggak exactly pasti di level 2028, makanya gue kenapa pantengin market setiap saat juga ya. Kalau gue sendiri sih lebih prefer ya, entah dari time frame 45 menit atau dari time frame sejam, gue akan close di candle hijau tersebut teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat di time frame sejam ini lebih akurat teman. Kalian bisa lihat ya, setelah kita pompa di time frame sejam, ini kemarin kita kena reject. Yang ini setelah kita pompa di time frame sejamnya juga ya, kita juga kena reject. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan gejala-gejala breakout di atas level 22.600 ini, entah kalau misalkan ternyata dia udah berhenti di level 22.7, yaitu gue udah bakalan close profit teman. Jadi nggak nunggu sampai
22.8. Itu sebabnya kenapa gue bilang ini plus minus ya. Karena ada chance juga ya kita itu bisa aja nggak menyentuh ke level 20.28 baru ternyata kita dibanting lagi ke bawah gitu. Bisa jadi kita hanya sentuh 22.7 and then langsung dibanting ke bawah, itu juga bisa jadi. Kenapa malah dibanting ke bawah ya? Karena gue sendiri masih yakin untuk sekitar probabilitas 60%-nya ya. Setelah kita menyentuh level 22.7 atau 22.8, chance untuk kita breakdown itu cenderung semakin kuat teman-teman ya. Alasannya kenapa ya? Meskipun kita ngelihat ada ascending broadening wedge yang bermain di sini, tapi dari monthly time frame sendiri, nah kalau misalnya lihat di sini ya, ini ada candle yang dinamanya evening star teman-teman ya. Candle bulan Februari ya, tipis banget. Candle bulan Januari ini pump sekitar 40% ya. Ini gejala-gejala yang menunjukkan adanya pump tidak kuat teman-teman. Itu sebabnya kenapa gue memberikan info, oke, ketika kita menyentuh 22.8 bisa jadi kita kena reject di sini dan ngebreak ascending broadening wedge yang satu ini gitu. Kecuali kita benar-benar dipompa teman-teman dengan satu candle breakout yang cukup kuat membawa kita kembali ke area level 23 poin setengah let's say ya. Nah itu gue akan change kembali mindset gue ya. Bisa jadi ya ternyata kita nggak jadi breakdown, kita masih stay align di dalam ascending broadening wedge ini dan ingin menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi ya paling itu aja teman untuk sekilas update di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian analisa ini bermanfaat. Sekali lagi ini kalian bisa lihat ya, ini adalah support higher low. Jadi SL gue sebabnya kenapa ada di level 22.27 ya. Dan kalian bisa lihat ini di trade yang satu ini 22265 lah ya. Jadi selama kita respect dengan higher low yang satu ini, kita tetap bisa ngelihat ada potensial rebound untuk Bitcoin dan ini bakalan berkurang chance-nya teman-teman ketika kita ngebreak higher low yang satu ini. Jadi kalau bisa sih kita nggak ngebreak dari level 22265 atau dari level 22340 ini. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.